Bab 1182. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, Anda mungkin tidak dapat mengenali dokumen yang dipegang oleh orang asing berjas hitam ini, karena dokumen hitam dan biru dicetak dengan logo tempat khusus. Setelah mengalami pertemuan pertukaran lembaga khusus yang terakhir di berbagai negara, Lin Yu tidak asing lagi dengan logo badan khusus, organisasi yang berkembang pesat, jadi ia mengenali identitas orang-orang ini dalam sekejap. Jelas mereka semua berasal dari situasi khusus. Tempat. Dapat dilihat bahwa ayah Ani bertekad untuk membawa Ani kembali, dan dia secara langsung mengundang seseorang dari situasi khusus untuk datang ke Tiongkok untuk melakukan ini. Namun, Lin Yu mengenali dokumen orang asing berjas hitam, tetapi polisi tidak mengetahuinya. Pemimpin kapten melihat dokumen di tangan orang asing dengan jembatan hidung mancung. Dia melihat dokumen di tangan orang asing dengan jembatan hidung tinggi. Dia berkata, "Saya tidak tahu sertifikat Anda, silakan pergi ke ruang tugas bersama kami dulu, dan seseorang akan datang dan memeriksa identitas Anda." Sepertinya tidak terlalu merepotkan untuk memverifikasi identitasmu, kan? Orang asing dengan jembatan hidung tinggi berkata dengan suara yang dalam, "Kamu mengambil beberapa foto ide saya dan mengirimkannya ke kepala kamu, sehingga dia dapat mengkonfirmasi dengan agen resmi kami. Apakah itu cukup?" "Maaf, tidak mungkin." Pemimpin menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat, tangan kanannya telah menyentuh pistol di pinggangnya, dan dia berkata dengan suara dingin, "Perintah yang kami terima adalah kamu harus menahanmu. Ikuti kami ke ruang tugas." Jika normal, dia dapat mengirim foto itu kembali ke biro untuk verifikasi, tetapi ini sangat tidak biasa. Baru saja biro kota menelepon untuk memberitahu dia bahwa ini adalah tugas yang diperintahkan oleh Departemen Pesawat Militer, dan dia harus menyimpannya. Kelompok orang ini, jadi dia tidak berani gegabah. Mendengar apa yang dia katakan, orang asing dengan jembatan berhidung tinggi itu jelas sudah sangat tidak senang saat ini, dan berkata dengan dingin, "Kami tidak punya waktu untuk pergi denganmu, tolong jangan berhenti. Hentikan kami. Aku akan mengatakannya lagi, lepaskan wanita ini dan pergi ke ruang tugas bersama kami." Kulit pemimpin itu tenggelam, dan kemarahan mengalir ke orang asing yang meneriaki orang asing. Darah di tubuhnya juga terangsang. Sial, di tanah di depan rumah mereka sendiri, di mana setan asing ini menolak. Saat dia berbicara, dia sudah menyentuh pistol dari pinggangnya, siap melakukannya kapan saja. "Saya menyarankan Anda untuk tidak menggerakkan pistol Anda, jika tidak, lengan Anda mungkin terlindungi, dan Anda tidak akan bisa," kata orang asing berhidung tinggi dingin, dengan nada mengancam, jelas untuk membawa Ani pergi. Dia tidak ragu-ragu untuk bertindak dengan petugas polisi tersebut. "Harap dicatat bahwa ini di negara kita." Pemimpin regu mendengar ancaman dalam kata-kata orang asing berhidung tinggi itu, dan langsung berteriak dengan marah, lalu berteriak ke kerumunan penonton di sekitarnya dan mengambil gambar, "Tolong segera evakuasi, evakuasi." Berbicara, dia telah mengeluarkan pistol dari pinggangnya, dan mengkliknya. "Apa?" Saat penonton melihat orang-orang di kedua sisi hendak bergerak dengan serius, mereka langsung berteriak, mengabaikan keseruan dan berfoto, menoleh dan berlari menuju hall luar. Karena ini adalah area toilet, tidak banyak orang yang melihat, jadi orang-orang di lobi bandara tidak khawatir, tetapi ketika kapten utama menembakkan senjatanya, semua orang di lobi di lantai pertama pasti akan terkejut, tetapi yang ini kapten tidak punya pilihan, dia harus membela martabat negara dan polisi. "Saya akan mengatakannya untuk yang terakhir kali, lepaskan wanita ini, dan minta Anda mengikuti kami ke kantor polisi. Setelah kami memverifikasi situasinya, dengan sendirinya kami akan melepaskan Anda." Pemimpin itu berkata dengan suara dingin, dan saat berbicara, dia harus mengangkat senjatanya ke arah orang asing itu dengan hidung mancung. Tetapi pada saat dia hendak mengangkat senjatanya, tubuh orang asing dengan jembatan hidung mancung tiba-tiba bergerak, dan bergegas ke pemimpin-pemimpin seperti kilat, dan dalam sekejap mata dia tiba di depan pemimpin,
dan pada saat yang sama, hidung mancung orang asing itu telah mengulurkan tangannya untuk memotong pergelangan tangan kapten. Kapten segera merasakan tangannya mati rasa, tangannya terkulai tak terkendali, dan pistol di tangannya jatuh ke tanah dengan sekejap. Namun, bule berhidung mancung itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah menembak jatuh pistol di tangan kapten, tiba-tiba ia meraih pergelangan tangan kapten, memutar dan mematahkannya dengan paksa, memberi isyarat untuk langsung mencabut lengan kapten. Pada saat orang asing dengan jembatan hidung tinggi baru saja memiliki kekuatan di tangannya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya, dan pada saat yang sama cahaya dingin tiba-tiba menusuk ke lengannya. Orang asing dengan jembatan berhidung tinggi itu mengguncang hatinya dengan keras ketika dia melihat cahaya dingin yang menebas seperti kilat, dan buru-buru melepaskan tangannya, dan membanting tangannya ke belakang. Namun, sosok yang tiba-tiba muncul kembali menjentikkan tangan kanannya, dan beberapa cahaya dingin segera melesat ke arah orang asing dengan hidung mancung dan pria di belakangnya. Hati-hati! Orang asing dengan jembatan berhidung tinggi memberikan peringatan keras kepada semua anak buahnya, dan kemudian dia berbalik beberapa kali di udara, menyembunyikan cahaya dingin ini. Beberapa orang di belakangnya juga buru-buru menghindari cahaya dingin yang ditembakkan dengan kecepatan sangat tinggi, mengelak dari sisi kiri dan kanan, sedikit bingung. Dan sosok yang tiba-tiba muncul pada saat ini juga terbang di depan Ani, memanfaatkan celah antara dua orang asing yang memegang Ani untuk menghindari cahaya dingin. Dua pisau tangan yang rapi menebas, berpusat di pundak kedua orang asing itu, dan kedua orang asing itu berhenti. Dia merasa bahunya kaku, dan kemudian Ani dicengkeram oleh sosok itu ketika mereka mendongak. Ani berdiri 5 atau 6 meter dari mereka, dan dia meringkuk di sebelah Huasia yang kurus dan tampak halus. Di pelukan pria itu. Setelah orang asing dengan jembatan hidung tinggi itu berdiri diam dan melihat pemuda itu menggendong Ani, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menunjuk pemuda itu dengan paksa dan berteriak dengan marah, "Siapa kamu?" Jika dia berubah menjadi normal, dia tidak akan berbicara omong kosong sama sekali, dan akan menyerang secara langsung, tetapi pemandangan barusan membuatnya menemukan bahwa pemuda yang memegang Ani di depannya sangat tidak biasa, jadi dia tidak berani melakukan gerakan gegabah. Huaxia. Lin Yu samar-samar mengangkat pangkal hidungnya dan berkata kepada orang asing itu, "Kami berada di wilayah China, tetapi Anda tidak bisa menahan diri untuk menjadi liar." Pada saat ini, N, yang meringkuk di pelukan Lin Yu, hanya merasakan jantungnya berdebar-debar, merasakan dada hangat Lin Yu, semua kepanikan tersapu, dan rasa aman yang besar langsung melonjak ke dalam hatinya, sehingga wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah. Tapi kehangatan ini cepat berlalu karena Lin Yu dengan cepat melepaskannya. "Adik kecil, terima kasih atas bantuanmu." Pemimpin tim baru saja pulih dan buru-buru berterima kasih kepada Lin Yu, melirik lengannya yang merah dan bengkak, punggungnya berkeringat dingin, dan tahu bahwa jika Lin Yu tidak membantunya, lengannya mungkin telah hilang. Sama-sama, He Jiarong di pesawat militer. Lin Yu tersenyum di acara itu dan mengidentifikasi dirinya dengan dia. Dia Jiarong. Setelah mendengar Lin Yu menyebut namanya, warna kulit orang asing itu berubah drastis, dan dia bertanya dalam bahasa China yang agak blak-blakan, tapi He Jiarong yang memenangkan rapat pertukaran terakhir lembaga khusus di berbagai negara.